Langit senja mengambang sendu saat Rania, mahasiswi semester 5, menurunkan koper kecil dari bagasi angkot. Jalanan kecil di pinggiran Yogyakarta itu lengang. Kos yang ia tuju berdiri tua, temboknya kusam, catnya mengelupas seperti kulit yang mulai digrogoti usia. Di atas pintu kayunya yang menganga, angka 7 tampak nyaris terhapus, seperti menolak untuk diingat. Rania mengetuk pintu pelan. Seorang ibu kos berusia sekitar 50, Bu Warti, muncul dari balik tirai bambu. Ia menyambut Rania dengan senyum datar yang sulit dibaca. "Kamar nomor 7 ya? Sudah siap," ucapnya pendek. Ia tak banyak bicara, hanya menyerahkan kunci berkarat dan berbalik dengan langkah lambat. Saat Rania melangkah masuk, aroma lembab langsung menyergap. Kamar itu sempit tapi cukup bersih. Namun ada satu hal yang membuatnya mengernyit. Cermin besar tua berdiri di sudut ruangan, dibingkai kayu jati gelap. Permukaannya sedikit buram, seperti menyimpan kabut tipis di baliknya. Malam datang cepat. Rania mulai membongkar barang-barangnya, mencoba merasa nyaman, tapi setiap gerakannya terasa seolah diamati. Ia sesekali menoleh ke arah cermin. Bayangannya tampak sedikit terlambat saat bergerak. Capek aja, gumamnya. Ia berbaring, membuka ponsel, dan menemukan pesan dari teman barunya di kampus. "Serius kamu ambil kamar nomor 7? Gak ada yang tahan lama di sana?" Rania tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Tapi setelahnya, listrik kamar berkedip sekilas. Ia melihat sosok bayangan duduk di ujung ranjangnya dari pantulan cermin. Ia duduk tegak, tak ada siapa-siapa, tapi perasaannya mulai tidak nyaman. Ia buka pintu kamar, keluar sebentar untuk menghirup udara. Di lorong, lampu kuning redup menggantung lemah. Ada suara ketukan dari salah satu kamar, tapi semua kamar tertutup rapat. Kembali ke kamar, Rania berusaha tidur, tapi tiap matanya hampir terpejam. Ia mendengar bisikan lembut, seperti suara perempuan menangis dari balik cermin. Ia bangun, mendekati cermin, menyentuh permukaannya. Dingin, seperti menyentuh kulit mayat. Tiba-tiba bayangan di cermin tersenyum, tapi Rania tidak. Ia tersentak mundur, hampir jatuh. Napasnya terengah. Ia memaksa tidur dengan lampu menyala penuh. Di bawah sinar kuning lampu, ia menghadap ke dinding dan menutup mata. Tapi kamera ponselnya yang masih aktif di meja menangkap sesuatu sosok berambut panjang berdiri membelakanginya di depan cermin. Pagi datang, dan Rania merasa seperti tidak tidur semalaman. Tapi ia tidak ingat mimpi apapun. Saat melihat ke kaca, ia terkejut melihat bekas sidik jari di dalam permukaan cermin. Bukan dari luar, seperti ada seseorang yang mencoba keluar. Pagi yang terlihat biasa, namun terasa sepi. Rania keluar kamar, hendak ke kamar mandi umum yang terletak di ujung lorong. Saat ia berjalan melewati kamar-kamar lain, ia merasa langkahnya bergema terlalu keras. Seolah lorong itu menyerap suara, lalu memantulkannya dengan cara yang tak wajar. Di kamar nomor 3, pintu terbuka sedikit. Namun begitu ia menoleh, pintu itu menutup sendiri, perlahan tanpa angin. Di dalam kamar mandi, saat ia menunduk membasuh muka, ia mendengar suara keran lain menetes, lalu berubah jadi seperti gemericik air yang deras padahal semua keran tertutup. Saat ia menoleh ke kaca di atas wastafel, untuk sekejap matanya menangkap sosok bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Saat ia menoleh langsung kosong, tak ada siapapun. Kembali ke kamar, ia mencoba menghubungi temannya, Dina. Rania ingin sekadar ngobrol untuk mengusir rasa tak enak. Tapi saat panggilan tersambung, suara yang menjawab bukan suara Dina melainkan nafas berat dan suara lirih berbisik. "Kamu sudah di sini ya?"
Telepon langsung terputus. Ia terduduk di ranjang dengan wajah pucat. Untuk menenangkan diri, Rania membuka jendela kamarnya. Tapi begitu daun jendela terbuka, pandangannya langsung tertumbuk pada tembok rumah sebelah. Hanya beberapa senti dari kosdan di sana, terlihat coretan samar seperti digores pakai darah. Jangan menolaknya. Rania memberanikan diri bertanya pada Bu Warti saat sarapan di teras. Ibu, sebelumnya yang menempati kamar 7 siapa ya? Bu Warti tak langsung menjawab. Hanya tersenyum kaku. Ada, tapi semua pindah. Cepat. Ketika Rania hendak bertanya lagi, Bu Warti mengangkat jari ke bibirnya. Nanti dia dengar. Hari itu di kampus, Rania merasa sedikit lega bertemu teman-temannya. Tapi saat ia cerita soal kamar kosnya, seorang teman cowok langsung berubah wajahnya. Kamar nomor 7? Gila, Ran. Kamu tahu nggak, kos kamu itu dulu jadi TKP kasus gantung diri. Mahasiswi juga, gantung di depan cermin. Suasana mendadak senyap. Saat Rania kembali ke kos malam harinya, udara terasa lebih dingin. Kabut tipis entah dari mana melayang di lorong. Ketika ia membuka pintu kamar, aroma bunga melati menguar tajam padahal ia tak menaruh apa-apa. Di atas tempat tidurnya, ada sehelai rambut panjang hitam melingkar sendiri. Ia mencoba membuang rambut itu dan membereskan tempat tidur. Tapi saat merapikan bantal, tangannya menyentuh benda keras di bawah sprei. Sebuah foto tua, kusam. Di dalamnya, ada seorang perempuan berambut panjang, berdiri di depan cermin-cermin yang sama dengan yang ada di kamarnya. Wajah perempuan itu samar, tapi senyumnya terlalu lebar. Ketika ia menaruh foto itu di meja, tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap gulita menyergap. Detik kemudian, cermin tua di sudut kamar mulai mengeluarkan suara retakan halus. Rania beringsut ke sudut ruangan. Dari dalam cermin, samar-samar, bayangan perempuan muncul. Matanya putih, kepalanya miring, tangannya menggaruk dari dalam kaca. Cermin itu kini berembun dari dalam. Terlihat tulisan muncul perlahan seperti dicoret pakai jari. Tinggal di sini, temani aku. Tiba-tiba, ponsel Rania berbunyi, notifikasi pesan. Tapi saat dibuka, layar hanya menampilkan satu foto, dirinya sendiri, sedang tidur. Dan ada seseorang duduk di belakangnya, memegang rambutnya. Rania mulai menangis pelan. Rania tak bisa tidur. Setiap sudut kamar terasa seperti bergerak dalam diam. Ia menatap cermin tua itu lekat-lekat. Ia bicara pada dirinya sendiri. Ini cuma halusinasi, Ren. Kamu capek, tapi di cermin, bayangannya tidak mengucapkan apapun. Hanya diam, menatap balik dengan mata lebih gelap dari matanya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menutup cermin dengan kain sarung bantal. Malam itu, ia tidur dalam posisi memunggungi cermin. Tapi rasa dingin tetap merayap ke punggungnya. Seperti ada sesuatu yang duduk tepat di belakangnya. Nafasnya memburu. Dan di antara setengah sadar dan tertidur, ia mendengar suara napas lain yang mengikuti napasnya dalam dan berat. Pagi datang tak seperti biasanya. Langit kelabu, burung tak berkicau. Saat membuka pintu kamar, ia melihat lorong dipenuhi jejak lumpur yang mengarah ke kamarnya. Jejak kaki kecil, seperti anak-anak, tapi hanya satu arah masuk ke kamar. Tidak ada jejak keluar. Ketika Rania bertanya lagi ke Bu Warti, wanita itu seperti enggan bicara. Ia hanya berkata, "Kalau kau kuat, tinggal. Kalau tidak, jangan tunggu hari ke-7." Tatapannya tajam, namun penuh rasa iba. Seolah ia sendiri tak bisa menghentikan apa yang terjadi. Di hari ketiganya di kamar nomor 7, Rania mencoba mencari sesuatu di bawah lemari dan tak sengaja menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada buku lusuh berisi tulisan tangan perempuan, catatan harian, nama di sampul dalam,
Aulia Sari. Tulisan di dalamnya kacau. Beberapa halaman penuh dengan cerita tentang seseorang yang mengintainya dari cermin. Kalimat terakhir yang terbaca jelas. Dia tidak ingin aku pergi. Dia ingin aku menjadi dia. Rania menutup buku itu dengan tangan gemetar. Rania mulai mencari informasi tentang nama Aulia. Ia ke perpustakaan kampus, bertanya ke petugas. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan berita lama tahun 2007. Mahasiswi ditemukan gantung diri di kos tua di wilayah Tegal Rejo. Dugaan sementara, tekanan mental. Tempat kejadian, kamar nomor 7. Foto di artikel itu. Perempuan yang sama dalam foto yang Rania temukan di bawah bantal. Di jalan pulang, langkah Rania terasa berat, seolah udara di sekelilingnya ikut menekan tubuhnya. Ia merasa diawasi dari balik pepohonan. Daun-daun bergerak tanpa angin. Dan saat ia melewati warung kecil, seorang nenek tua tiba-tiba berkata, "Kalau kamu dengar suara dari cermin, jangan jawab. Jangan balas dia." Malam kembali datang. Rania memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi tepat pukul 1.07 dini hari, ia terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena cermin yang ia tutupi. Kainnya terjatuh sendiri. Terbuka. Di dalam cermin, ada pantulan bayangan perempuan yang sedang berdiri menatapnya dari balik pintu. Padahal pintu kamarnya tertutup rapat. Rania berteriak, tapi suaranya nyaris tak keluar. Ia menyalakan semua lampu mencari logika. Tapi bayangan itu sudah hilang. Ia meraih catatan harian Aulia lagi. Membuka halaman paling belakang. Ada kalimat tergores. Hari ketiga, dia mulai bicara padaku. Lalu sebuah coretan panjang seakan digores dengan kuku. Hari keempat, aku bicara balik. Rania kini mulai mencatat kejadian-kejadian anehnya sendiri. Ia menulis sambil menangis pelan. Aku tidak tahu apakah aku mulai gila, tapi aku merasa aku mulai mengerti suara dari cermin itu. Di luar kamar, terdengar langkah kaki pelan. Tapi saat ia intip celah pintu tak ada siapapun. Saat kembali duduk di ranjang, lampu mendadak padam sendiri lagi. Layar ponselnya menyala, muncul pesan. "Bantu aku keluar." Nomor tak dikenal. Tapi setiap kali ia hapus pesan itu, pesan baru muncul. Gantian ya? Rania coba keluar kamar. Tapi saat ia memutar gagang pintu-pintu tak bisa dibuka. Seolah dikunci dari luar. Ia menjerit, tapi suaranya seperti ditelan dinding kamar. Dari belakangnya terdengar suara seseorang berjalan pelan, seperti kuku mengetuk lantai. Ia sembunyi di bawah meja, menahan napas. Suara itu mendekat, lalu berhenti tepat di sampingnya. Suasana hening mencekam. Dan kemudian terdengar bisikan pelan sekali. "Aku suka kamu, karena kamu hampir sama sepertiku." Lampu menyala lagi. Pintu bisa dibuka. Tapi ketika Rania melangkah keluar, lorong kos terlihat berubah. Seperti tidak nyata. Warna catnya lebih gelap, bau anyir darah menguar. Ketika ia berlari menuju pintu keluar kos, ia mendapati lorong itu tak berujung. Ia kembali ke kamarnya dalam ketakutan. Tapi kamar itu terlihat berbeda. Cat dindingnya mengelupas seperti terbakar. Cermin besar itu kini retak di tengah, tapi tetap memantulkan bayangan lain yang bukan dirinya. Ia mencoba merekam semua dengan ponsel. Tapi saat ia buka galeri, semua foto yang ia ambil selama tinggal di kamar itu berubah. Di tiap foto, selalu ada satu sosok tambahan. Perempuan dengan mata hitam dan wajah kosong. Termasuk selfie yang ia ambil pagi tadi. Ia terduduk, menangis. Tapi ketika menatap ke bawah, ia melihat kakinya sendiri tidak punya bayangan. Ia berdiri
dan menatap ke cermin. Sosok di dalam cermin menatapnya tajam, dan kali ini tersenyum sambil mengangkat tangan padahal Rania tidak. Rania menjatuhkan dirinya ke sudut ruangan. Ia menjerit, "Aku mau keluar, aku mau keluar." Tapi suara dari balik cermin mulai tertawa kecil. Tawa itu semakin keras, berubah menjadi jeritan. Dan lalu, pelan sekali, terdengar. Hari keempat, sudah waktunya bicara balik. Ponsel Rania berdering lagi. Kali ini, panggilan video dari kontak bernama Rania. Saat ia angkat, layar menampilkan dirinya sendiri dari sudut pandang dalam cermin. Di layar, ia bisa melihat seseorang berdiri di belakangnya, dan senyum itu perlahan menyebar ke wajahnya sendiri. Rania menatap ponselnya yang kini hanya menampilkan wajahnya sendiri dari sudut ruangan yang berbeda. Tapi ia tidak sedang duduk di sana. Lalu dari layar, wajah Rania itu tersenyum dan berkata pelan, "Ayo tukar tempat." Seketika layar mati. Rania menjatuhkan ponsel dan memeluk dirinya sendiri. Terisak. Ia mencoba keluar lagi dari kamar, namun kini pintu menghilang, digantikan oleh dinding bata kusam, seperti ruangan tua yang tak pernah disentuh manusia. Ia berlari ke jendela tapi di luar hanya terlihat kabut tebal dan bayangan-bayangan menempel di balik kaca mengintip masuk. Rania mencoba membaca ulang buku harian Aulia. Tapi kini, halaman-halaman yang sebelumnya kosong sudah dipenuhi tulisan yang bukan tulisan tangan Aulia. "Kau lebih cocok di sini. Kau mirip aku. Kau lemah, mudah dipatahkan." Kalimat itu ditulis berulang kali. Sampai halaman terakhir tertulis, "Hari keempat." Cermin membukakan pintu. Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Dari dalamnya terdengar suara detakan seperti jantung berdetak, tapi tidak berdetak. Lalu muncul retakan baru dan dari sela-selanya mengalir air hitam pekat seperti darah basi menetes ke lantai. Rania menjerit dan melempar sesuatu ke arah cermin. Namun pantulan dirinya di dalam tidak ikut bergerak. Pantulan dalam cermin kini berdiri sendiri. Ia menatap Rania yang terduduk di lantai dan mulai meniru setiap gerakan Rania dengan waktu yang berbeda. Kadang lebih cepat, kadang lebih lambat. Seolah sedang mencoba menghafal. Tiba-tiba Rania merasa dunia berputar. Ia jatuh dan gelap. Saat ia sadar, ia berada di dalam sebuah versi lain dari kamarnya. Lebih tua, lebih lapuk, dan ada gantung tali tambang melingkar di langit-langit. Dinding dipenuhi coretan tangan. Di balik cermin, ia melihat sosok perempuan duduk menangis sambil memeluk lutut. "Siapa kamu?" tanya Rania gemetar. Sosok itu menjawab tanpa menatapnya, "Aku adalah kamu. Sebelum kamu menjadi aku." Lalu kepala perempuan itu menengadah. Wajahnya adalah wajah Rania, tapi dengan luka cekik hitam di leher dan mata kosong. Tiba-tiba, tangan dari balik cermin menjulur keluar, meraih lutut Rania dan menariknya. Ia menjerit, menendang, tapi genggaman itu dingin dan kuat. Dalam sekejap, Rania terseret ke dalam dimensi cermin. Di sana, waktu seperti membeku. Tidak ada suara, hanya gema napasnya sendiri. Ia berjalan di dalam ruangan kaca yang tak berujung, seperti dunia antara dunia. Dan di setiap sisi, tergantung banyak pantulan wajah-wajah lain. Semua tampak muram, memar, atau luka. Perempuan-perempuan muda, seolah mereka semua adalah korban sebelum Rania. Mereka memandangnya tanpa berkata apapun. Dari kejauhan, terdengar lonceng berdentang 7 kali. Rania merasa dadanya sesak. Ia melihat sosok perempuan yang berjalan menyeret rambutnya sendiri
berbisik sambil tertawa. 7 hari, 7 wajah, 1 tubuh. Ia menoleh dan perempuan itu sudah berada di belakangnya. Rania berlari, mencoba mencari jalan keluar dari dimensi cermin. Tapi lantai di bawahnya seperti berubah jadi air gelap, menarik kakinya. Dari dalam permukaan air itu, muncul tangan-tangan penuh luka, menariknya ke dalam. Tinggal bersama kami, selamanya. Dalam keputusasaan, Rania berteriak menyebut nama Tuhan. Seketika air itu memuntahkannya keluar dari dimensi cermin. Ia tersadar di lantai kamarnya. Ponsel tergeletak di sampingnya. Jam menunjukkan pukul 3:33 dini hari. Nafasnya berat, matanya bengkak, dan di telinganya masih terdengar bisikan samar.